Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya, luar biasa. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 5, subtema 4, pembelajaran yang kedua. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyimak video pembelajarannya. Tanda-tanda datangnya musim hujan makin terlihat. Cuaca hujan dan berangin lebih sering terjadi. Penduduk desa sedang bersiap-siap menghadapi musim hujan. Kepala desa meminta warga untuk berkumpul di balai desa pada pukul 8 pagi. Kepala desa pun memberikan pengumuman. Semua warga akan melakukan kerja bakti pada hari Minggu. Kerja bakti dilakukan agar saat musim hujan tidak terjadi banjir di desa mereka. Ada beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan saat kerja bakti, yaitu membersihkan saluran air dan bantaran sungai, menebang cabang pohon yang lebat agar tidak tumbang, dan membersihkan sampah di jalan desa. Nah, ini adalah beberapa contoh kegiatan yang dilakukan pada saat kerja bakti di lingkungan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir ya, anak-anak. Setiap warga boleh memilih jenis kerja bakti yang sesuai. Udin dan teman-teman juga ikut dalam kerja bakti tersebut. Mereka memilih pekerjaan yang sama, yaitu menyapu dan membersihkan sampah di jalan desa. Terlihat Edo sedang memunguti sampah, sedangkan Udin memasukkan sampah-sampah ke tempat sampah. Sampah harus dibuang pada tempatnya. Jika sampah dibuang sembarangan, apalagi ke saluran air, maka bisa terjadi banjir. Nah, itulah anak-anak, kita harus membuang sampah pada tempatnya supaya saluran air ini lancar, tidak tersumbat, sehingga terhindar dari banjir. Sambil bekerja, mereka pun bercakap-cakap. Bacalah percakapan mereka berikut ini. Kata Dayu, senang ya melihat semua warga ikut kerja bakti termasuk kita. Kemudian Benny menjawab, betul sekali. Penduduk memilih jenis kerja bakti yang berbeda, tetapi tetap bersatu membersihkan desa. Kemudian Lani menyahut, untungnya cuaca cerah, semua warga bisa ikut kerja bakti. Semua bersiap menghadapi musim hujan. Saluran air dibersihkan agar tidak banjir, kata Siti. Inilah pentingnya bersatu dalam keberagaman. Meskipun berbeda, tetap bersatu untuk kepentingan bersama. Edo menjawab seperti itu. Menjelang pukul 10 pagi, semua pekerjaan telah selesai. Kepala desa berterima kasih kepada semua warga yang sudah ikut kerja bakti. Kepala desa juga menyampaikan pentingnya bersatu dalam keberagaman untuk kepentingan bersama. Nah, ini sesuai dengan semboyan negara kita ya anak-anak, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, kebersamaan itu memang sangat penting sekali ya anak-anak, entah itu dalam hal kerja bakti, apapun bentuknya kerja bakti, kalau kita bersama-sama pasti akan cepat selesai. Dengan kebersamaan, tugas yang kita kerjakan akan lebih cepat selesai. Kerja bakti telah selesai. Udin dan teman-teman pulang ke rumah. Saat berjalan, Udin bercerita. Ia mendapatkan informasi tentang cuaca, musim, dan iklim dari buku yang dibawa oleh ayahnya. Berikut informasi yang diperoleh Udin.
Ternyata Udin mendapatkan informasi perbedaan cuaca dan iklim anak-anak. Mari kita baca bersama yuk. Definisi cuaca. Cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu. Cuaca diamati dalam waktu yang singkat. Keadaan cuaca mudah berubah-ubah. Contohnya, pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, keadaan cuaca di Kota Bandung cerah. Angin bertiup cukup kencang. Udara terasa sejuk. Akan tetapi pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, keadaan cuacanya berubah. Udara makin panas dan angin bertiup tidak terlalu kencang. Lalu definisi iklim apa? Iklim merupakan keadaan cuaca pada suatu daerah yang luas. Iklim ditentukan dalam waktu yang lama, sekitar 11-30 tahun. Iklim bersifat stabil dan tidak mudah berubah. Iklim di suatu tempat dipengaruhi letak tempat tersebut di bumi. Iklim yang berbeda menimbulkan musim yang berbeda pula. Itu ya anak-anak bedanya cuaca dan iklim. Kalau cuaca itu keadaan udara di tempat tertentu dan diamati dalam waktu singkat. Tapi kalau iklim itu keadaan cuaca pada suatu daerah yang luas dan ditentukan dalam waktu yang lama, yaitu sekitar 11-30 tahun. Sementara cuaca ini sifatnya berubah-ubah, tetapi kalau iklim itu bersifat stabil dan tidak mudah berubah. Itu ya anak-anak bedanya cuaca dan iklim. Sudahkah kamu membaca teks bacaan tentang cuaca dan iklim? Sudah. Informasi apa saja yang dapat kamu temukan dalam teks bacaan tentang cuaca dan iklim? Apa saja? Yaitu perbedaan cuaca dan iklim. Diskusikan bersama temanmu, identifikasi informasi dalam teks bacaan tersebut, lalu tuliskan pokok-pokok informasinya pada kolom yang tersedia berikut ini. Contohnya, di bacaan tadi dapat kita lihat bersama ya, cuaca ini meliputi daerah tertentu saja, sedangkan iklim meliputi daerah yang luas. Contoh yang kedua, kalau cuaca ini berubah-ubah, tetapi kalau iklim bersifat stabil dan tidak mudah berubah-ubah. Nah, untuk yang nomor 3, 4, 5, 6, dan 7, kalian cari sendiri di bacaan yang sudah kita baca tadi, kira-kira perbedaan antara cuaca dan iklim itu apa saja. Informasi yang kalian dapat dari bacaan tersebut ya. Baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa patuhi protokol kesehatan dengan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Untuk tugasnya kalian bisa lihat di slide video terakhir ya. Semangat belajar anak-anak, semoga pandemi segera usai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.